Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil azim. Tonton yang dirahmati Allah, hari kita sudah tafsirkan surah Al-Fatihah ya, dan kita teruskan dengan surah Al-Baqarah ya. Surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, disebabkan ia merupakan ringkasan Al-Quran, ibu Al-Quran, ringkasan Al-Quran, berita ringkas Al-Quran, di mana dalam surat Fatihah ini ada mengandungi 3 tajuk utama, yaitu mengenai akidah, mengenai syariah, dan sejarah. Sejarah pula mengenai sejarah orang baik-baik, sejarah orang kafir, dan sejarah orang munafik. Ini dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah pula menerangkan orang baik-baik itu macam mana, orang kafir itu macam mana, dan orang munafik pula macam mana. Inilah kita nak bicarakan soal bagaimana maksud dan huraian daripada siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat ke atas mereka, mana jalan orang baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang kafir yang dimurkai ke atas mereka. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang munafik yang sesat. Jadi dalam Fatihah ini kita memuji pada Allah, akhirnya kita memohon kepada Allah, kita mohon supaya kita ini jadi sebagaimana orang-orang yang baik-baik dulu lah, macam Abu Bakar, Umar, dan khalifah-khalifah yang lain. Jangan sampai kita seperti orang kafir ya, yaitu sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab ya. Dan jangan sampai seperti orang munafik, yaitu seperti Abdullah bin Ubay ya, yang zahirnya Islam dan sebenarnya ialah kafir, namanya orang munafik. Seterusnya kita terangkan tentang surat Al-Baqarah sebagai menterjemah dan mengupas tentang surat Al-Fatihah, atau kalau di dalam bahasa TV-nya dinamakan berita selengkapnya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini sama artinya dengan bismillah dalam surat Al-Fatihah. Kemudian alif lam mim. Awal surat ini alif lam mim lah, apapun awal surat ya, huruf-huruf yang menjadi awal surat ini secara umumnya diartikan sebagai Allah Ta'ala saja yang mengetahui maksudnya ya. Akan tapi ada juga ulama yang berani menerjemahkan alif lam mim bahwa alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Nah gitu. Alif lam mim maknanya Allah menyuruh malaikat Jibril menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kita sangat sinonim atau kita telah maklum bahwa Quran ini menjadi pegangan kepada kita umat Islam. Dalam nasyid ini Masya Allah, kalau nasyid nuzul Quran itu semua kembali pada Quran, Quran sebagai pedoman hidup. Tapi kebanyakan mereka pun tak paham dengan Al-Quran gitu.
Kan sedih gitu. Quran nih kita bukan setakat perlu dibaca, bukan kita setakat perlu membacanya, tapi kita perlu terjemah, perlu tafsir, perlu hayati dan diamalkan. Ya? Kalau Quran ini kita setakat baca, betulkan bacaan, ya, samalah dengan kita jumpa dokter pakar, kemudian dibagi resipi, dibagi obat, ya, ditulis di situ 3 kali sebelum makan dan 3 kali selepas makan. Lalu kita baca yang resipi dari dokter tadi, kita baca 3 kali sebelum makan, 3 kali selepas makan. Dah dibaca, tutup. Tak dimakan, obat tak dimakan, cuma itu aja. Maka tak kemana. Yang dokter spesialis macam mana pun tak ada apa-apa kesan. Paham tak tuan? Ini masalah. Jadi Al-Quran sekarang ini orang beranggapan bahwa khatam Quran ini baca khatam. Oh jangan main-main. Ini dah khatam 2 kali tau. Baca khatam 2 kali. Hah? Oh ini dah ada asas dah. Dah boleh baca Quran dah. Baca Quran ini setakat baca tulisan yang dibagi oleh dokter tadi, ibarat begitulah. Kita perlu makan dengan kaedah-kaedah tertentu lah. Nah, ini. Jadi malam hari ini teman-teman, insyaallah kita kuatkan semangat ya, untuk memahami ini Al-Quran, dan kita jangka 1 bulan 2 kali, insyaallah akan khatam pada tahun 2058, insyaallah akan khatam, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita dikurniakan umur panjang untuk menghatamkan Al-Quran. Semangat teman-teman. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Titik 3 nih. Titik 3 nih namanya mu'anaqah. Mu'anaqah itu waqaf 1, wasol 1. Ya. Saya nak buat waqaf dalam raib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya artikan waqaf dalam la raiba. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Maksudnya begini. Kitab Al-Qur'an itu tiada keraguan. La raiba, tiada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya mengandungi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini wakaf dalam la raib. Kalau wakaf dalam fi, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya begini, kitab Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Itulah boleh dibaca la raib, boleh la raiba fi juga boleh. Nah gitu. Ya. Dua-duanya tak boleh. Dzalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Nah itu tak kemana, tak dapat diterjemah kalau begitu. Ini penting kawan-kawan. Soal wakaf ini penting. Tapi teman, kalau kita ini paham terjemah ini, wakaf otomatis kita paham. Kalau kita paham tafsir, wakaf otomatis kita paham. Nah gitu. Jadi kita belajar wakaf mu'anaqah, tak paham artinya, cuma baca aja lah. Kena la raib kena berhenti, atau dalam fi kena berhenti, itu aja. Tak kemana. Tak, maknanya setakat dapat pahala baca aja lah. Ya. Hudal lil muttaqin, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya. Tonton, kitab lain penuh dengan keraguan. Kitab lain penuh dengan keraguan. Tapi Quran tak ada keraguan. Kandungan dalamnya tak ada keraguan. Satu dunia semua sama. Quran satu dunia sama. Tapi agama lain berpandukan kitab Taurat ke, kitab Injil ke, kitab Zabur ke, ya, ataupun orang-orang Buddha berpandukan kepada kitab Marianam umpamanya, itu kitab lain bangsa, lain bahasa. Tapi Al-Quran ini semua bahasa Arab. Kalaulah Quran ini diubah oleh sesuatu pihak, diubah itu Quran, maka Quran yang lain akan mempertahankan, tak akan boleh jadi dirubah. Kan? Walaupun hukumnya ditukar, diputar belit, tapi Quran tetap. Ya, Allah sudah janji, kami turunkan Al-Quran dan kami akan peliharanya. Kitab Taurat penuh keraguan. Ya, penuh keraguan. Umpamanya dalam kitab Taurat Matius umpamanya, ya, dalam pasal 3 ayat 17 umpamanya, ya, ayat itu tonton kalau kita baca pun jadi keraguan. Dan suara daripada langit umpamanya, kan, mengatakan, dan inilah anakku Yesus dan aku berkenan kepadanya. Suara dari langit manusia boleh dengar. Kalau suara Allah manusia nak dengar tak boleh. Tak boleh. Ya. Jadi kalau suara dari langit boleh didengar, kita ragu loh. Suara apa? Adalah besar kemungkinan suara syaitan. Nah, gitu. Mana boleh kita buktikan gitu? Apa buktinya? Buktinya adalah kitab suci tidak akan bertentangan di antara satu sama lain. 4 kitab tak akan bertentangan. Kalau betul, Quran, Taurat, Injil, Zabur semua sama. Dari segi akidah kepercayaan sama. Jadi kalau tak sama dengan Quran, itu memang tak betul. Itu saja. Ya. Kalau dikatakanlah umpamanya Yesus anak Tuhan, ya, dalam Quran dikatakan lam yalid wa lam yulad umpamanya, sudah tak boleh pakai. Quran mesti betul. Sebab Quran tulisannya ada, ya, jelas, tak ada keraguan di dalamnya. Kitab yang lain penuh dengan keraguan. Bukan keraguan apa? Bukan ragu datangnya daripada Allah. Memang kitab itu asalnya betul, tapi telah dinodai oleh tangan-tangan manusia. Macam mana nak menodai, tonton? Begini mudahnya. Dia punya teorinya begini mudahnya. Kitab Taurat bukan semua orang punya. Tidak semua orang punya. Kitab Taurat hanya ada di sekitar ulama-ulama mereka. Kalau ulama-ulama sudah dibeli oleh pihak penguasa, akhirnya ulama-ulama sanggup menukar kitab Taurat. Paham? Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad jelas. Zaman Nabi Muhammad jelas. Sekejap lagi kita akan terangkan ini. Surat Baqarah ini memang cukup jelas bagaimana perangai Yahudi menukar itu kitab Taurat, ya. Dan insya Allah kita boleh bacakan kitab Taurat yang original macam mana, ya. Ada kitab Taurat yang asli, petikannya ada. Bahkan dalam Al-Quran ini ada kitab Taurat. Nah gitu, disebut surat Bani Israel namanya. Tapi pasal orang marah pada orang Israel, nama itu ditukar. Nama Bani Israel itu ditukar. Quran yang dulu ada nama surat Bani Israel. Sekarang Quran tak ada dah. Ditukar dengan nama surat Isra namanya. Di dalam itu ada kitab Taurat. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kitab Taurat. Ya. Oke, kita teruskan, ya. Al-Quran tiada keraguan di dalamnya. Ia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Orang yang takwa ini ciri-cirinya ialah orang-orang yang percaya barang gaib. Barang gaib ini barang yang tak nampak dilihat oleh mata, barang gaib. Tapi diwartakan oleh Al-Quran dan oleh hadis. Umpamanya, semasa Abu Jahal mati, kepalanya dipotong oleh Ibnu Mas'ud, dibawa ke hadapan Nabi untuk klaim menuntut harta rampasan. Selepas itu Rasulullah tanya pada Ibnu Mas'ud, "Iblis, ini kepalanya, badannya di mana?" Ditunjuk ke sana. Dibawa oleh Ibnu Mas'ud ke tempat itu badan Abu Jahal. Lepas itu Nabi cakap, dipanggil, "Wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai disebut-sebut. Sudahkah Tuhan kamu menepati janji?" Kalau Tuhan, aku jelas menepati janji. Sahabat Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah mereka sudah mati?" Maka Nabi bersabda, "Mereka lebih mendengar daripada kamu, tetapi mereka tak mampu menjawabnya." Kata Nabi, bangkai-bangkai itu mendengar, tapi tak boleh jawab. Kan barang gaib. Barang gaib. Jadi teman-teman, Nabi lagi bersabda, sesungguhnya mayat yang ditanam itu mendengar suara selipar orang yang mengantar. Kan berita gaib juga. Nanti ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, didudukkan dan ditanya. Sekali itu kita tes. Sekarang zaman teknologi, dipanggil JCB, dikorek kubur. Korek, mana malaikatnya? Tak ada. Tuan-tuan, ini namanya barang gaib. Dia di alam lain, kita di alam lain, gitu loh. Jadi kalau contoh barang gaib itu ditunjukkan, dikorek macam ini, tuh dapat rantai. Contoh lah begitu, besar rantai itu. Oh, kalau macam itu, ustadz tak payah mengajar lah. Orang semua dah insaf dah. Pencuri-pencuri letak jawatan. Dah. Orang yang kaki zina minum arak pun berhenti. Oh, kalau macam ini betul itu. Nah, maka tidak dinyatakan. Ya, ini namanya barang yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib, orang-orang yang percaya barang gaib. Percaya bukan percaya saja, percaya belum disebut sebagai hidayah. Oke, yang dapat hidayah ini ada 5 di sini, disebutkan 5. 5 ini maknanya kalau 100%, setiap satu mempunyai markah 20. Betul lah. Percaya barang gaib 20%. Kan gitu. Kemudian wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Bukti kalau kamu percaya barang gaib, buat itu sholat. Lakukan itu sholat. Kalau awak percaya barang gaib, sholat tak mau, nah itu perlu diragui keimanannya itu, gitu loh. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Sudah sholat, buat dah. Tapi zakat tak mau. Kan? Zakat namanya sodakoh. Sodakoh itu maknanya betul. Maknanya betul-betul dia percaya, buktinya sodakoh, gitu loh. Teman-teman, kalau mancing, mengail tuh, percaya tak kamu kalau dalam sana ada siakap? Percaya? Nah, kalau betul kau percaya, buktikan dengan seringgit beli udang. Maka sangguplah beli udang seringgit, letak dekat mata kail, campak sana. Nah, campak. Jadi dengan adanya udang itu nanti akan dapat tarik itu ikan siakap. Nah, gitu. Kalau imannya kuat, udang bukan beli 1, beli 10 biji. Nah, macam itu. Kan? Iman pasal ikan siakap lah. Paham tak? Paham tak? Jadi teman-teman, oke, sholat boleh, zakat macam mana? Bamimma razaqnahum yunfikun, sebagian daripada rizki yang kami berikan mereka infakkan. Zakat lah maksudnya. Setakat sholat tak mau keluarkan zakat, itu masih perlu diragui tentang
percaya dengan barang yang gaib. Jadi termasuk surga, neraka, jejamba, apa-apa, hisab, padang mahsyar, ini semua barang gaib, tak nampak. Nah, kalau surga dinampakkan sekarang, tuh. Ini berita Nabi bersabda, seseorang tak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga maupun di dalam neraka. Ada sahabat tanya, macam mana kita tengok tempat kita? Nabi menjawab, adalah orang yang buat amal baik itu duduk atas kepak malaikat Jibril yang kanan, 600 kepak sebelah kanan, itu dilalui dan diduduki oleh orang-orang yang buat baik. Dan di situ ada gambar surga. Dan kepak kiri gambar neraka. Orang yang buat maksiat itu berada di kepak kiri malaikat itu Jibril. Dan di situ ada gambar neraka. Jadi tonton baik-baik, dalam naik kereta kita gedebuk. Nah, itu maknanya kira maksiat. Jadi maksiat itu kita berjalan di atas kepak kiri. Nah, sekali gedebung betul, nampaklah neraka. Nah, gitu. Ini pun sama-sama belum pengalaman, dan orang yang dah pengalaman tak boleh cakap. Ini masalah. Dah pengalaman? Belum kan? Nah, kalau dah pengalaman tak boleh cakap. Orang dah betul nampak gedebung, dah nampak betul-betul, dah tak boleh cakap dah. Nih, kalau dalam keadaan kita memandu kereta, wah, kita dengar Al-Quran, yang baca dan yang mendengar pahalanya sama. Nah, jadi pahalanya sama. Jadi dalam keadaan begitu eksiden, dah nampak terus. Ini teori, saya pun belum pengalaman. Nah, gitu. Baik teman-teman. Jadi percaya barang gaib, mendirikan sholat, membayar zakat. Tuan-tuan, dari satu sudut, kalau tuan-tuan percaya barang gaib, insya Allah tuan-tuan akan melakukan sholat. Kalau tuan-tuan melakukan sholat dengan betul, dengan tepat waktunya semua, insya Allah tuan-tuan akan dapat rezeki yang melimpah-limpah. Selepas itu tuan-tuan akan boleh membayar zakat. Ini dari satu sudut dapat diartikan begitu. Tertibnya gitu. Kalau orang sholat kok tak bayar zakat, oh sholatnya ada masalah. Nah gitu. Sebab Allah Ta'ala dah berfirman, andai kata mereka takwa dengan sepenuh-penuh takwa, niscaya kami buka pintu barokah daripada langit dicurahkan. Nah kan. Ini sholat tapi rezeki susah umpamanya. Oh barangkali ada masalah, tak tahu masalahnya di mana. Nah gitu. Itu makanya ayat Al-Quran ini memang kagum teman-teman. Kalau diuraikan betul-betul kagum kita. Percaya barang gaib. Bukti percaya barang gaib, Anda mendirikan sholat. Kalau Anda dah mendirikan sholat, insya Allah Anda kaya. Anda kaya saja, Anda boleh bayar zakat. Kan gitu. Satu sudut boleh diartikan begitu. Hebat tak hebat macam itu. Sampailah akhir Quran macam itu. Saya perhatikan, saya amati, saya teliti, begitu tertib, cantik sekali. Dan kalau diuji melalui ilmu sains pada hari ini, memang betul, tak lari. Nah gitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang percaya kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yakni Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan kitab yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Nih. Jadi percaya barang gaib, mendirikan sholat, bayar zakat, percaya Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, yang akhir sekali wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang yakin dengan akhirat. Yakin nih teman-teman. Begini. Percaya itu percaya. Yakin itu kesan daripada kepercayaan itu yakin. Contohnya, ada pokok tumbang terkena wayar itu melintang ke jalan. Dilihat tak ada api, tapi kita yakin pasal baru saja tadi tumbang tadi, kita yakin dalam wayar itu ada api. Kita yakin. Kalau kita yakin, kita percaya dan penuh keyakinan,
maka kita mesti berhenti, jangan dilanggar. Ada wayar yang jatuh tuh, jangan langgar, berhenti. Kalau perlu kereta kita dilintangkan begitu, orang lalu lalang di stop, karena kita yakin ada api. Sekali nanti kena kereta stop, betul. Jadi kita yakin ada api, kita jaga diri kita jaga orang lalu, jangan sampai terkena api. Biar berhenti, biar jam dulu, jalan tak apa. Angkat telepon dulu, Tuan, ini ada wayar ya terkena pokok dan api ini berbahaya, tolong padamkan. Nah, dipadam, oke Tuan, sudah padam, oke, kita padam, baru kita lalu. Ibaratnya begitulah kalau kita yakin dengan api. Jadi orang yang tak yakin, api itu disentuh, bila rambut dah tegang gitu, kan? Oh, iman saya, baru iman. Ini bukan iman namanya bukan iman tuh. Dah ada bukti baru iman. Contohnya mudah aja, kita dah jelas berita, dah kita dengar setahun sekali. Setiap Rojab, bulan Rojab kita mendengar berita orang perempuan tidak bertudung akan digantung dalam neraka. Kalau percaya, dia pakai tudung ya sudah, selamat insya Allah. Ini tidak, tak nak pakai tudung. Nah, barangkali besok bila dah nampak betul neraka gitu dan nak digantung tuh, oke, hidupkan balik aku nak pakai tudung dah. Tak ada makna dah. Kalau nak pakai sekarang, jangan tunggu depan neraka baru nak pakai tudung, nak hidup lagi. Tak boleh. Ya, ini masalah. Jadi tuan-tuan, anak, istri, mertua yang berkaitan dengan kita kena jaga. Dah jelas itu akan menuju ke neraka. Cepat-cepat kita tahan, jangan sampai terus masuk neraka. Paham tak? Kalau sampai mereka masuk neraka, bukan mereka masuk neraka seorang-seorang, kita akan diajak. Kita akan ditarik tangan. Apa salah aku tarik? Sedangkan kau tak kenal aku, umpamanya. Maka dia akan cakap dulu, aku buat maksiat, engkau tahu tak mau tegur. Nah, ini akan berlaku. Sekejap lagi ini ada sebut nanti. Ya. Jadi yakin dengan akhirat maknanya kesan. Kita percaya dan terus ada gerak, ada tindak, ada reaksi. Ya. Apa kesan kepercayaan itu? Apa-apa aja lah. Ya. Ditimbang amal. Sekali ditimbang kawan, umpamanya lah kawan, ditimbang begini timbangannya, sengit sedikit aja. Ya apa pasal sengit sedikit macam ni ya? Oh dulu engkau punya itu hari engkau dah hampir membaca Al-Quran tapi tak jadi. Kalau kamu jadi baca Quran, menang amal baik itu. Tapi pasal tak jadi, itu sedikit aja demi kalah. Tuan-tuan, tengok, kalaulah itu berlaku pada diri kita, macam mana punya penyesalan. Kalau kita yakin perkara itu, jangan membuang masa. Paham? Terus kita pahami itu Al-Quran. Dan lagi. Jangan katalah aku ini bukan ustaz, bukan ustazah. Sama, semua ini sama. Berhak memahami Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak paham Al-Quran, tuan-tuan, caranya begini. Kita tafsirkan Al-Quran. Contoh, kita target satu kuliah ini, kita target 10 ayat umpamanya. 10 ayat sebelum kita ajarkan ini, tonton baca dulu. Sampai sini saya tinggal menerangkan. Senang tonton tangkap. Nah itu. Boleh tonton, insyaallah ya. Boleh ya. Yang sudah kita ajarkan ini diulang kaji. Yang belum pun diulang kaji. Jadi kalau kita ada 5 perkara, iman barang gaib, mendirikan sholat, membayar zakat, percaya Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, yakin dengan akhirat, apa kita dapat? Ulaika ala hudam min rabbihim, merekalah orang yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Tengok, indah tak indah, cantik tak cantik. Dalam Fatihah dia kata ihdinas siratal mustaqim. Dalam Fatihah kita minta hidayah. Ini dia hidayah.
Kalau Anda ada 5 ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau cuma ada 4 umpamanya, nah, cuma ada 3, ya 60% hidayah itu gitu. Nah, ya percaya barang gaib, ya mendirikan sholat, ya bayar zakat umpamanya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dalam hal ini hidayah ini, ya tuan-tuan, puan-puan, kena lihat diri kita, di mana diri kita. Adakah 5 ini sudah ada pada kita atau belum? Kalau belum, kena diusahakan sampai ada kesemuanya. Kalau kita sudah ada, orang lain adakah belum? Kalau belum, usahakan orang lain pun juga ada 5 perkara. Ini ya, apal ya? Percaya barang gaib, mendirikan sholat, bayar zakat, percaya Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran, dan yakin dengan akhirat. Percaya yang disertai dengan reaksi. Gitu. Ini kita percaya kalau sedekah tuh pahalanya 700. Tapi suruh sedekah tak mau. Suruh sedekah tak mau hari Jumat. Suruh sedekah RM1. Ada duit RM1 dan RM5. Dan RM10 lah. RM1 dan RM10. Sekali kita tarik, walah, kita yang sedikit mana tadi cari tak jumpa. Akhirnya terpaksa lah RM10 itu dilepaskan. Dah lepas tuh, pening. Sedangkan kalau nak beli rokok umpamanya RM10 tak pikir panjang-panjang. Tapi kalau nak sedekah, tonton, ya Allah, dalil dalam hati kita semua keluar. Oh, sedekah di masjid nih dibanding dengan sedekah diberikan pada anak istri, pahalanya lagi besar diberikan pada anak dan istri kalau nak sedekah ke masjid. Tapi kalau nak beli rokok tak ada dalil, beli senang. Nih, baik teman-teman, ini orang-orang yang dapat hidayah. Nanti di bawah belakang akan diuraikan semua. Ini berita selengkapnya, katakan begitulah ya. Sekarang orang kafir itu macam mana? Orang kafir itu, ini tafsiran daripada ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Orang dimurkai itu siapa? Ini, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kemudian geng-gengnya, kawan-kawannya yang setaraf dengannya, Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il, ya, ini grup-grup orang jahat, kira orang jahat Makkah lah, ya. Kadang-kadang tuan-tuan orang jahat-jahat ini tuan-tuan tak kenal kadang-kadang. Tapi kalau dalam hiburan semua tahu. Yang namanya Saleh Kamil, kan, Mahmud Dun, Sarip Dul, ini geng jahat. Kalau dalam cerita Hindustan pun tahu juga, ya, siapa yang jahat, siapa yang baik, semua yang bintang-bintang film terkenal nih, ya, semua kita tahu dia geng baik. Nah, gitu. Oke lah, kita teruskan. Orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir Muhammad, sesungguhnya orang kafir, sawaun alaihim, sama ada bagi mereka, a'angdartahum, kamu takut-takutkan Muhammad kepada mereka, am lam tungdirhum, atau tidak kamu takut-takutkan Muhammad atas mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Tonton, orang kafir nih Muhammad, sama ada kamu takut-takutkan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Allah dah kata, Abu Jahal, Abu Lahab ditakut-takutkan atau tidak, tetap tidak beriman. Tapi kenapa? Macam membuang masa lah Nabi Muhammad. Macam membuang masa. Pada zaman Nabi Muhammad nih, di Indonesia sedang zaman kemasukan agama Buddha ke Indonesia itu sezaman dengan Nabi Muhammad. Dalam tahun 500 Masehi,
500 lebih, 588 Buddha meninggal dunia kan. Jadi dia agama itu tersebar sampai ke Indonesia, membuat candi Borobudur dan sebagainya. Ini semua kira sezaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada di Abu Jahal susah-susah, apa salah ke Indonesia dakwah sana umpamanya lah, atau ke Malaysia kan. Tapi Nabi Muhammad ajak juga Abu Jahal. Dah tahu tak mau masuk Islam pun dia ajak juga. Kan mau masuk. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Sama, kamu takutkan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Tapi Nabi Muhammad takutkan juga. Apa pasal? Pasal begitu. Abu Jahal dah tentu akan masuk dalam neraka. Sebelum masuk neraka diberi peluang untuk membela diri. Untuk membela diri. Ya. Kenapa kamu tidak beriman? Ya. Ditanya oleh malaikat yang bertugas. Maka dia kata, "Oh, aku tidak beriman sebab tidak ada yang mengajak aku untuk beriman." Tak apa, ada yang mengajak ke? Tak ada yang mengajak ke? Kamu kafir, masuk neraka. Abu Jahal akan protes. Masuk neraka boleh, tapi saya minta satu. Muhammad itu anak buahku. Dia seorang nabi tapi tak ajak padaku. Itu aku tak tahu, itu Islam iman aku tak tahu. Pasal anak buahku tak ajak padaku. Jadi kalau aku dipaksa masuk neraka, panggil Muhammad dulu, mari kita akan buat kira-kira. Maka Nabi Muhammad pun dipanggil. Kamu kenal dengan dia? Oh ya kenal, itu bapak saudaraku. Ini Muhammad, iya kata Abu Jahal, betul itulah Muhammad orangnya. Jadi akhirnya Nabi Muhammad dituduh, karena kamu tak ajak Abu Jahal masuk Islam, kamu kena masuk neraka. Nah, ini Nabi Muhammad tak mau berlaku, paham tak? Nabi Muhammad tak mau diajak masuk neraka oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal diajak masuk Islam. Tak mau, besok di akhirat tak boleh menuntut. Paham tak teman? Saya harap teman-teman paham nih. Ya ibu-ibu semua kena paham. Jadi Abu Jahal diajak masuk Islam, diajak sampai Abu Jahal cakap, Muhammad kalau cakap bahasa Islam tak payah membuang masuk. Itu Abu Jahal. Abu Lahab pun tidak kurang daripada kejahatan Abu Jahal. Jadi teman-teman, mereka ini kalau dihantar masuk neraka, dia tak boleh protes. Aku tak mau masuk neraka, tak boleh. Sebab dulu dah diajak dan tak mau. Oke lah, ini cerita Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad dah tak ada. Abu Jahal, Abu Lahab sudah tak ada. Yang ada ini kita sekarang. Kita. Ada tak kita kawan kita yang kafir? Ada? Kenal? Ramai? Kita masuk ke kedai, rokok pun letak kat sini. Adik-beradik pun bukan macam itu. Ayah haji, kita minum lagi. Ayah, minum. Kalau hari raya kita diberi apa itu namanya kongsi pacai punya limau lah. Punya kenal, punya akrab begitu. Kita tak ajak mereka masuk Islam. Besok kalau dia akan dimasukkan dalam neraka, diberi peluang membela diri. Apa macam? Lu kafir, lu neraka. Apa cakap apa? Ayah, laka kah? Mana lu tahu? Lu tahukah? Lu tak tahukah? Lu kafir, neraka punya tempat. Ayah, kalau tu macam neraka pun neraka lah. Tapi itu haji panggil mari. Neraka pun puas hatilah. Kita dipanggil. Awak ada kenal sama dia? Oh ya, itu kawan lama. Ayah, apa macam? Apa pasal lu tak ajak dia masuk Islam? Seganlah, malulah, takutlah. Aku bukan ustaz lah. Pada masa itu, ketika itu kita akan dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silakan kamu berdua masuk neraka. Sanggup tuan?
Sanggup? Tak mau? Kalau tak mau, tuan-tuan kena ajak orang lain yang kita kenal, kita ajak masuk Islam. Tak mau, lain cerita. Yang penting kita dah ajak. Besok mulai. Boleh? Di taman pertama tak solat berjemaah tak. Kita belum terbuka. Caranya begini, di taman ramai orang tak hadir, tak sholat berjemaah umpamanya lah. Oh, caranya begini, kalau azan tak payah pakai pembesar suara. Sebab kalau dia dengar azan dan tak mau datang, azabnya itu besok dan lebih ringan daripada dituang itu timah yang mendidih itu letak ke telinga itu lebih ringan daripada mendengar suara azan dan tidak datang. Jadi tak payah pakai pembesar suara. Begitu. Agak-agak teman-teman. Kalau ada rumah terbakar, apa kita buat? Rumah itu terbakar, apa kita buat? Kita panggil bomba, betul? Nomor bomba dah tahu semua dah? Dah? 994. Ya, berapa? Ya. Nah, dah hafal dah. Pasal kalau ada rumah terbakar, kita kena panggil bomba. Sekarang yang membakar pula Nabi Muhammad umpamanya. Umpama Nabi Muhammad masih hidup, melawat negara kita. Tengok, oh baguslah surau, besar. Sekali yang datang tak lama. Nabi Muhammad nak sholat pun tak jadi. Tak apalah, aku sholat lah, aku nak pergi ke nilai sana lah, nak beli petrol. Siapa-siapa orang laki yang sedang sholat tidak datang ke masjid, rumahnya dibakar. Jadi sekarang ada dua keadaan. Kita nak halang Nabi supaya tak bakar rumah, atau biar dibakar, kita panggil bomba. Rasa-rasanya dua-dua tak pilih lah. Hah? Pilih mana? Pilih nak panggil bomba ke pilih cabar Nabi Muhammad? Tak pilih lah. Nah, kalau tak mau itu, maka gunakanlah SMS, gunakanlah telepon. Cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, Hamzah dah minum dah? Ah, sudah. Agak-agak malam ini makan apa ya? Ah, biasalah tom yum lah. Oke lah. Jadi apa kata kalau kita sholat berjemaah umpamanya lah di masjid, gunakan segala daya dan dana. Daya itu kekuatan, dana itu bayar SMS itulah bisa 20 sen. Boleh tak? Kalau kita mengajak orang sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali kita akan diserang balas. Maka firman Allah, wa tawasaw bil haqqi, berwasiat-wasiatlah kamu dengan perkara hak, wa tawasaw bis sabri. Quran ini kalau cakap nih ada urutan, ada rahasia. Wasiatkan kamu perkara hak. Kalau kamu buat, kamu akan kena tenyih. Ketika itu kamu kena sabar. Tak. Nih, insya Allah tahun 2057 sampai dah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, gitu. Ya, insya Allah itu. Jadi orang kafir ditakut-takutkan atau tidak, mereka tetap tidak beriman, tapi Nabi tetap ajak. Tuan-tuan jangan anggap haji surga, betul, saya tak salahkan. Orang pergi haji, dia masuk surga, balasannya tiada lain melainkan surga. Tapi sebelum masuk surga kan ada laluan-laluan yang perlu kita lepasi gitu. Kalau laluan yang hak adami, yang kecil-kecil ini semua, insya Allah selesai. Allah maafkan sekali. Nah, sebab Allah dah janji. Tapi yang inilah yang tak lepas rasanya. Ini benar. Dia haji tapi tak ajak orang masuk Islam. Sudah mengislamkan berapa orang, teman-teman? Ada 10. Satu orang 10 ada. Belum? Gawat. Gawat, teman-teman. Gawat. Namanya gawat kaliwat namanya. Nah, ini memang sangkut lah. Jadi mulai besok lah kita coba nak. Hah? Alhamdulillah. Sama. Oh, orang kaya-kaya, orang miskin-miskin. Hah?
Orang Indonesia kalau Kristen memang sedap. Ya. Orang Indonesia Kristen. Kan? Saya tanya, apa agama? Kristen apa? Bagus. Kristen. Namanya Juliana. Perempuan, umur 22 tahun. Ya. Mau jumpa saya. Jumpa. Di mana? Di hotel ini. Sudah. Saya jumpa. Namanya Juliana. Kita cakap pasal Bible. Saya juga dulu pernah sembahyang cara Kristen begini. Oh ya itu betul, itu macam betul. Cakap. Tapi ternyata Kristen itu bila dilihat tak betul. Maka satu masuk Islam. Kita bawa ke banyak agama, 2 orang saksi, tanda tangan, ada sijil, diantar ke Rasul. Jadi besok di akhirat tidak dipersalahkan, gitu. Ya, ini ada satu saya punya pekerja yang ini bawa ini kan, dia tak ada agama dia kata. Jadi saya pengaruhi, alhamdulillah dia sudah janjilah tapi belum sudah janji nak masuk Islam. Saya terangkan. Saya boleh terangkan semua agama. Buddha saya tahu, Kristen tahu, Katolik tahu. Saya boleh terangkan sama you, Islam pun saya tahu. You pilih mana satu. Gitu. Ya, jadi insya Allah kalau saya terangkan semua, mestilah pilih Islam. Insya Allah. Ya. Jadi kita kena ajak orang masuk Islam. Setakat mana yang kita terdaya dan mampu. Soal tak diterima tak diterima itu soal lain. Kita sekurang-kurangnya gugur kewajiban. Gitu. Tapi resikonya ya tinggi. Itu. Banyaklah kita mengislamkan orang, ya. Sebab mereka ini lemah. Mereka tak ada pegangan sebenarnya. Orang Kristen ini tak ada pegangan. Ikut-ikut saja. Apalagi yang Cina yang sembahnya ini langsung tak ada kitab itu. Cuma daripada nenek moyangnya. Dan kita orang Islam nih, teman-teman. Saya cakap terang-terang pada teman-teman ya, bahwa di Malaysia ini ibarat kita tinju. Musuh kita diikat. Matanya ditutup, kita suruh tumbuk saja. Iya. Kalau orang Kristen ajak kita, namanya menghasut. Ada undang-undang yang mensabitkan satu kesalahan bagi dia. Kan? Tapi kalau kita ajak pada mereka, tak apa. Boleh. Kita ajak mereka masuk Islam, tak salah. Mereka ajak kita masuk Kristen, salah. Loh, kan sama dengan musuhnya diikat, mata ditutup, kita tumbuk. Cuma kita tak mau tumbuk, itu aja. Ini masalahnya. Kita maulah takut lah, nanti kan tanduk kita kan. Kadang-kadang yang buat penyakit pun orang Islam juga. Bayi dibuang. Kalau ada buang bayi kat masjid, kat surau, jangan panggil reporter, panggil polis, dah tu je lah. Ini panggil wartawan, satu dunia dengar. Malulah kita balik Indonesia, pergi Mekah, Malaysia, ya banyak buang bayi lah. Malu lah macam tu. Hitam tidak, putih tidak, Melayu lah tu. Sudah. Yang kena orang Islam. Ni masalah. Ini kita ini duduk di sebuah negara yang memihak kepada kita. Kan? TV sepenuhnya orang Islam boleh pakai. Lain Islam tak boleh. Iya. Yang namanya tanyalah Ustadz. Ya Allah. Pendek kata dari cilik mata itu dah ada lah. Buka TV dah ada. Tanyalah Ustadz, apa lah. Yang Kristen tak dibagi peluang untuk dakwah dalam TV. Ini. Loh kan kita tuh enaknya sendiri nanti kira, betul tak? Betul, menangnya sendiri aja, betul tak? Tapi kita pula akhirnya dah 54 tahun merdeka, jumlah orang Islam dan jumlah orang kafir lebih kurang sama. Lagi kita lagi kurang. Sedih teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita teruskan. Khatamallah ala qulubihim, hati mereka ditutup oleh Allah.
Wa ala samihim, telinga mereka juga ditutup oleh Allah. Wa ala absarihim gisawah, dan mata mereka juga ditutup oleh Allah SWT. Walahum adzabun azim, bagi mereka ada siksaan yang pedih. Tengok, mereka disiksa dengan siksaan yang pedih. Kita yang tak mengajak sama. Ini teman-teman. Jadi jangan anggap kita dah haji, dah umroh, surga menanti. Nanti dulu. Ada beberapa perhitungan yang perlu diperjelaskan gitu. Ya, termasuk nih dia. Kalaulah Quran dipahami sedemikian, teman-teman, Masya Allah, maju Islam di Malaysia. Nah, tapi kita ini diajak baca tafsir, tak mau. Ya, dia belajar tajwid. Bukan salah belajar tajwid, boleh, kan? Saya sangat setuju belajar tajwid, yaitu untuk anak-anak yang usianya lebih kurang 10 tahun. Tapi kalau budak-budak usianya dah 65 diajar tajwid, itu saya betul-betul tak suka lah, kecewa lah saya. Lidahnya dah keras, suruh baca dengan fasih. Ya akhirnya adalah perkataan Fatihah aja 3 bulan. Wah, kalau macam itu rasanya perlu diragui, dia ini Islam kah bukan Islam. Nah, akhirnya begitu. Jadi teman-teman, saya harap ya, kalau teman-teman belajar tajwid boleh, khususnya bagi mereka yang di bawah peringkat umur. Kalau sudah dewasa ini kita lebih kepada soal pemahaman Al-Quran. Ya, kita boleh memahami, boleh tonton, baca, kemudian yang sudah dibaca itu pengertiannya kita terangkan. Nah, gitu. Kalau tontonan cepat boleh, saya boleh cepatkan tafsiran ini dalam masa lebih kurang 6 tahun kata boleh. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya tuan-tuan datang ke Masjid Raha setiap pagi. Nah, gitu. Kalau kerja kat Seremban apa salah? Tak salah kan? Sana subuh pukul 6.45. Lepas subuh kita baru baca 20 menit. Sehingga pukul 7 10 menit. Nah, lepas tu makan capati depan tu baru pergi kerja. Boleh? 6 tahun khatam Quran insyaallah. Kalau di sini terpaksa lah tunggu sampai 50 tahun lebih insyaallah. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka ditutup, telinga mereka ditutup, mata mereka ditutup. Jadi mereka ada siksaan yang pedih. Kita kena buka telinga mereka, mata mereka kena kita buka. Kita sudah sangat untung di Malaysia ini. Kita dah ada semua kemudahan. Dan dari segi undang-undang kita diberi peluang, boleh kita buat kerja dakwah ini. Orang kafir tak boleh. Di Indonesia lain, teman-teman. Di Indonesia lain. Indonesia itu masya Allah sedih, teman-teman saya. Ya, selama 30 tahun, pada tahun 94 itu Islam tinggal 85%. Lah 94. 30 tahun sebelum itu Islam 92%. 30 tahun sebelumnya. Berarti yang murtad 7%. 7 kalau kali 300 juta berapa? 221 juta. Jumlahnya sama dengan rakyat Malaysia yang murtad saja. Terus macam mana kalau begitu? Nah, ini keadaan. Ya, kalau namanya sana kan macam Kristen nak berdakwah, ya, banyak kesempatan, banyak peluang di pusat perancangan, tanah rancangan, kan? Di sana namanya Tramigasi. Bekalan makanan, kemudahan-kemudahan itu tak sampai kepada rakyat. Akhirnya Kristen menolong mereka, bagi gula, bagi apa, bagi perubatan percuma, bagi. Satu masa ada benda silang, suruh letak atas pintu. Satu hari saja, kertas saja letak macam itu saja. Pihak kerajaan berlawatan, tengok di sensus lah. Oh Kristen. Nah, dah.
antar gereja, antar Badri, alhamdulillah semua jadi Kristen. Saya sendiri sembahyang pagi-pagi diajak sembahyang oleh cigunya Pak Sri Mulyo namanya. Nah, ini macam menghening cipta. Dia baca doa lah. Hambamu itu kita pun dengar. Kan? Diajak. Kalau di sini buat. Anak kita sampai rumah macam ini lah, contoh lah. Jajah 2 balik sampai rumah begini. Tuan tengok, apa tuan buat? Main. Ini siapa aja? Cikgu aja lah, ini bagus lah. Macam. Langsung kita start kereta. Mana cikgu kamu, mana satu? Betul lah? Tak selamat cikgu. Di Indonesia biasa dulu. Ya, ini teman-teman. Alhamdulillah toh, kita kira alhamdulillah. Cuma peluang yang ada ini kita tak manfaatkan gitu. Oke, wa minan nasi. Ini sudah masuk dalam bab walad dhalin, dan bukan jalan orang-orang sesat, yaitu sebagian manusia. Wa minan nasi ini dah menerangkan sikap orang munafik. May yaqulu amanna billahi, orang yang berkata aku beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, tapi sebenarnya wa ma hum bimumin. Sebagian manusia berkata aku iman pada Allah dan iman pada hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Ini cerita Madinah. Yang tadi itu cerita Mekah. Gitu. Ini cerita Madinah. Di Madinah ini, penduduk Madinah ini adalah terdiri daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ada 3. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Kemudian orang-orang daripada Yaman, dari Sabak Yaman, 2, Aus dan Khosraj. Aus Khosraj itu sudah ada anak, ada cucu, ada cicit, ada apa lagi? Tak tahu lah. Bawah cicit apa namanya? Anak cicit lah, piyut. Piyut. Sudah. Kalau bahasa Jawa, anak, putu, buyut, canggak, wareng, udek-udek, gantung, siwur. Ini kalau bahasa Jawa. 8, yang ke-8 namanya siwur. Anak cucu cicit Aus Khosraj dilanda banjir, mereka pindah randah daripada Sabah ke Madinah, merempat pada orang-orang Yahudi, buruh pada orang-orang Yahudi, sampai turun-temurun. Akhirnya Malik bin Ajlani datang daripada Sabah, tanya kabar kepada pendatang-pendatang Sabah yang merempat di Madinah. Apa macam kawan-kawan kita di sini? Maka mereka kata, kita di negara orang susah. Ibarat kata hujan batu di negara orang lagi baik hujan emas di negara sendiri, ya gitu. Akhirnya Malik bin Ajlani cakap, kita ini pendekar-pendekar. Jadi apa macam kalau kamu lawan toke dan saya bantu dari belakang, macam setuju. Malik bin Ajlani balik Sabah, bawa pendekar-pendekar masuk Madinah. Dah siap dengan latihan judo, karate, apalagi jurus 12, jurus 13, apalagi. Dah semua lengkap, siap semua. Lawan toke Yahudi 3 ini dilawan oleh orang musyrik Aus Khosraj. Kalah. Yahudi ini kalah. Bila Yahudi kalah, maka Yahudi nak pecahkan 2 ini. Yahudi duduk tengah, 2 ini diadu domba. Jadi Aus ya memihak kepada Bani Qainuqa memihak kepada Aus, ya. Kemudian Khosraj, ya, itu Bani Nadir dan juga Bani Quraidah memihak kepada Khosraj. Jadi terbalik, sorry. Ya, saya ulangi. Terbalik ya. Orang Yahudi Bani Nadir dan Quraidah itu memihak kepada Aus.
Qainuqa memihak kepada Khazraj. Jadi Yahudi jadi pecah dua. Karena menyokong dua insan yang berbeda tadi. Ya. Akhirnya Aus Khazraj perang. Dan Yahudi pun perang sesama sendiri. Nah, itu ceritanya. Oke. Jadi perang ini ceritanya panjang nih. Kita ringkaskan. Perang yang pertama namanya perang Sumair. Sumair sampai ratus tahun. Dan yang akhir perang Bu'as namanya. Perang Bu'as ini berakhir tahun 616. Kalau tonton beli kereta ambil nomor 616. Nomor perdamaian Madinah 616 Masehi. Nabi datang ke Madinah 622. 6 tahun kemudian Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sudah hijrah 2 tahun kemudian Nabi perang Badar. Perang Badar, orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy habis dalam perang Badar. Kalah. Mereka dengan 1000 orang. 1000 orang Islam 313. 1000 tadi yang 100 patah balik yang dipimpin oleh Ahnas bin Syarikh As-Saqafi. Patah balik, tinggal 900 lawan 313. Kan? Jadi mereka punya lawan nih teman-teman. Bukan macam sekarang ini bus dengan apa kumpulannya duduk di White House, hanya arahkan aja. Nah, jadi kalau sekarang ini kalau perang pemimpin dengan pemimpinnya menyuruh, tapi kalau dulu pemimpin dengan pemimpin berperang. 3 lawan 3. Mula-mulanya 3 lawan 3 perang Badar. Nah, jadi yang pertama ini Utbah, ya, dengan adiknya Syaibah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. 3. Utbah, Syaibah, Walid tampil ke depan mencabar orang Islam. Ya, keluarlah 3 orang Madinah, Abdullah bin Rawahah dan 2 kawan. Dia cakap, aku tak mau perang dengan kamu, aku tak ada hubungan dengan kamu, aku mau orang Mekah suruh tampil, Muhammad kalau boleh suruh tampil. Nabi kata, Hamzah, Ali, Ubaidah, berdiri kamu. Nah, 3 disebut. Jadi 3 lawan 3. 3 lawan 3, teman-teman. Ini bukan skrip, ini betul-betul. 3 lawan 3. Utbah, ya, lawan dengan Hamzah. Kemudian Ubaidah, ya, Syaibah lawan dengan Ubaidah. Walid lawan dengan Ali. Muda lawan muda, tua lawan tua, dan tengah lawan tengah lah. Jadi yang Utbah dengan mudah dibunuh oleh Hamzah. Walid dibunuh oleh Ali dengan mudah. 3 lawan 3. Pihak kafir 2 sudah mati. Tinggal Syaibah lawan Ubaidah, tua sama tua. Keteplek, tak mati. Akhirnya Ali dengan Hamzah turun padang. 1 lawan 3, ngap, habis. Nah, ini perang Badar. Jadi lepas tamat perang Badar, orang-orang Yahudi takut kepada Nabi Muhammad. Ramai-ramai masuk Islam. 300 orang masuk Islam. Dan 70 orang perempuan masuk Islam. 370 masuk Islam. Zahirnya saja, batinnya kafir. Itulah yang dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia kata aku beriman pada Allah dan hari akhir, sebenarnya mereka tidak beriman. Yaitulah kumpulan Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik, bin Salul. Salul itu nama ibunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nih, ini panjang lagi ceritanya, teman-teman. Mereka masuk Islam ini panjang lagi ceritanya. Begini, seorang artis namanya Ka'ab bin Ashraf
Ka'ab bin Ashraf, artis. Dia menyanyi, pergi Mekah menyanyi, buat konser. Dalam nyanyiannya itu membangkitkan semangat dendam. Padahal Ka'ab itu orang Madinah. Jadi orang Madinah, artis Madinah datang ke Mekah untuk membangkitkan semangat dendam. Di sana Nabi Muhammad ada telinga di Mekah, namanya Abbas. Abbas dengar. Maka berita ini sampailah kepada Nabi. Bila Nabi dengar si Ka'ab ini buat onar begitu, balik ke Madinah. Si Ka'ab itu di Madinah menghina istri-istri Nabi. Maka Nabi Muhammad lelong nama, Manli bi Ka'ab Ashraf. Siapa di antara kamu yang sanggup membunuh Ka'ab bin Ashraf? Maka sahabat Muhammad bin Muslimah dia cakap, saya wahai Rasulullah, saya bunuh Ka'ab bin Ashraf demi kepentingan engkau. Buatlah kalau kamu mampu. Ini bahasa ini tinggi, teman-teman. Buatlah kalau kamu mampu. Maknanya berat. Berat maknanya. Maka Ka'ab pun tak lalu makan. Pasal Nabi kata, buatlah kalau kamu mampu. Kalau buatlah, enteng. Buatlah kalau kamu mampu, berat. Jadi Ka'ab pun puasalah 3 hari sampai letih dia. Jumpalah Abu Nailah. Abu Nailah ini saudara sesusu Ka'ab. Dia bantu. Oke, saya pun membantu kamu. Macam. Oke, kalau begitu kita jumpa nanti. Minta izin pada Nabi. Wahai Nabi, ini tak boleh tidak. Saya terpaksa bohong. Izinkan saya nak bohong untuk menipu kepada Ka'ab bin Ashraf. Nabi bersabda, bohonglah kamu, karena peperangan itu adalah pembohongan. Fa'inal kitalah kita. Perang itu adalah propaganda ataupun bohong. Maka Abu Nailah jumpalah dengan saudara sesusunya Ka'ab bin Ashraf. Dia cakap, 5 orang datang. Inilah Ka'ab. Aduh, saya punya kawan nih kebulur lah, nak pinjam gandum untuk makan, tak ada. Kami pun tak ada. Jadi macam kalau saya hutang kepada kamu. Ka'ab jawab, mana? Apa itu? Awet. Dia nak pinjam gandum, kena ada cagaran awet gitu. Perempuan cantik lah. Maka Abu Nailah cakap, kamu ni orang yang mulia, tak patut begitu. Nanti macam mana pula pandangan orang, dipuji tau. Habis? Apa cakarannya? Ini macamlah, saya dalam keadaan sekarang ini sangat perlu kepada pedang ini. Jadi pedang ini saya cakarkanlah. Pedang ini saya cakarkan untuk pinjam gandum. Percayalah dia. Sekali percaya, masuk dengan 5 orang bawa pedang. Apalagi? Ya, dirembat serentak. Tapi pedang itu bertindih. Satu sama lain bertindih. Pedang pertama tak tepat. Jadi terkena baju tebal ke apa kan, dia tak boleh masuk. Jadi yang lain tuh kena pedang 5-5. Tak berkesan kepada Ka'ab, menjeritlah Ka'ab. Lampu semua menyala. Dan menjerit apalagi kan, semua lampu menyala. Muhammad bin Muslimah ni bawa apa? Khinjar. Khinjar itu pisau yang dua-duanya tajam. Diletak dekat kaki, macam cerita Sarjan Hasan. Ya. Sarjan itu Piramli dengan Saleh Kamil. Saleh Kamil bawa itu. Wah. Ya. Ditarik dia menjadi, tikam kena perutnya, mati di tempat kejadian. Selepas mati Ka'ab, semua orang takut, setakut-takutnya, dan masuk Islam. Segi zahirnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka itu yukhadi'un Allah, menipu pada Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang beriman.
sebenarnya wa ma yahta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Karena mereka berasa aman di dunia, sebenarnya aman dan iman ini hanya di dunia. Besok di akhirat semua tak guna. Paham tak, teman? Jadi mereka menipu diri mereka sendiri. Tuan-tuan, Quran nih kalau diterjemahkan, ditafsirkan dengan cerita asbabun nuzul, insyaallah kita paham. Insyaallah. Tapi kalau tuan-tuan baca macam itu, baca nih, gimana nih? Apa benda nih kan? Itu maka perlu ya seperti ini, majelis seperti ini dihuraikan satu persatu begini. Tuan-tuan jangan anggap saya baca ini semata-mata. Saya telah membaca tafsir yang besar-besar saya baca. Nah, daripada tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Labid nih yang ditulis oleh Imam Nawawi Jakarta punya, tapi dia duduk di Mekah nih. Nah, juga yang besar-besar ya Al-Jami' li Ahkamil Quran Qurtubi juga saya baca. Jadi ini kesimpulan daripada beberapa bacaan saya. Inilah ceritanya. Jadi teman-teman enak tinggal dengar aja sudah dapat semua maklumat. Iya, insyaallah saya hafal nama-nama orang terlibat, saya pun hafal. Ingat sebab saya tulis buku. Saya tulis buku kisah Nabi Muhammad. Saya tulis semua ini. Insyaallah doa-doa untuk saya, mudah-mudahan saya diberi kekuatan, kemampuan. Insyaallah dalam 6 bulan nanti sudah boleh saya keluarkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang baru dapat 300 muka surat, lagi 200 lagi insyaallah. 500 muka surat tebal, lebih kurang insyaallah. Jadi rasanya itulah saja untuk malam hari ini. Saya harap tuan-tuan apa yang saya sudah baca, tuan-tuan ulang kaji. Dan tuan-tuan baca 10 ayat selepas itu. Baca dulu. Jangan datang sini baru kita baca, jangan. Itu lambat, tak mau kerjasama namanya. Sekarang nih saya anggap saya ini macam unta. Apa unta? Untuk yang tarik kereta apa nama? Untuk unta. Yang kereta tarik kereta rosak itu. Oh? Untau lah. Gitu. Ya. Ataupun kereta Pajero lah, ibarat saya kereta Pajero. Kita mau tarik satu kereta yang sangkut. Jadi kereta yang sangkut tuh, janganlah engine pun tak hidup, janganlah engine dihidupkan. Jadi saya pun tarik, erengan gitu. Ya. Tak payah pakai foil pun boleh jalan gitu loh. Boleh teman-teman? Kerjasama. Ini kepentingan kita bersama. Paham tak? Insyaallah ingat ya tahun 2058. InsyaAllah kita akan hantar. Jadi sekian untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.